Yang penting langsung action saja. Langsung action, kalau kata Pak Atom mah ilmu APH ya. Action, pikir, hitung. Guys, pokoknya gitu. Ternyata ketika kita action ya langsung mikir dan langsung hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini nih saya kedatangan teman lama nih dari Kerawang. Sempat di komunitas TDA, kita bareng-bareng di komunitas TDA. Ya. Nah, datang dengan bisnisnya nih, Kebuli Cinta. Wah, ini keren juga. Nah, ini contohnya ada nanti. Tapi untuk lebih jauh kita dengarkan saja ya pengalaman beliau. Baik, ini Pak Weli bisa memperkenalkan diri nih, sekalian apa usahanya nih Pak Weli ini? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Weli Nugroho, tinggal di Kerawang. Alhamdulillah pada pagi ini Allah kasih kesempatan saya bertemu dengan senior saya Pak Ato, yang sudah malang melintang di TDA dan dunia bisnis pada umumnya. Ya, ini namanya bisnis yang saya mulai adalah bisnis Kebuli Cinta ya, nasi kebuli dengan varian-varian. Iya banyak ya Pak ya. Iya, ada berapa itu? Ada sekitar 8 atau 9 topping ya menu Kebuli Cinta. Yang usaha ini sebenarnya muncul justru ketika pandemi, Pak Ato. Jadi pada saat pandemi banyak orang malahan rontok nih, pada berhenti. Ini malahan pandemi buka usaha. Iya. Gimana tuh awalnya idenya gimana nih? Jadi begini, kalau background dari awal untuk Ya, gimana? bisnis itu saya sudah mulai dari 2007. Oh, udah Tapi, sebelumnya udah buka-buka usaha gitu ya, ya? tapi sambil bekerja di sebuah perusahaan. Oke. Gitu. Ada berapa macam tuh Pak? Kalau dari 2007 sampai 2019 mungkin sekitar 9. Oh, 9. sudah banyak belajarnya nih, sudah banyak barisan para mantannya sudah banyak. Ya. Malah 9 Ya. ini. Kalau itu bidangnya apa aja waktu itu? Macam-macam, Pak Tok. Dari apa aja coba? 2007 itu sempat jamur merang, Ah. sempat toko herbal. Oh, toko herbal. Tapi secara umum saja ya, ini Ya. bertahan 2 tahun. 2 tahun. Terus habis itu? Kemudian sempat jualan baju, Oh, baju. kaos, Oh. kaos produksi sendiri di Jogja. Oh dan ya. dijual di sini. Dan ternyata Blog juga. sukses, tutup lagi. Sukses untuk menutup. Apalagi keempatnya? Kemudian sempat juga toko beras. Oh, toko beras Toko ya. beras. Karawang sentralnya beras ya. Tutup juga. Ya, Kemudian sayur, toko sayur. wah, sayur juga pernah. Terakhir sayur ya sudah ke Sekarang? restoran itu. Oh, Restoran sempat dan akhirnya pandemi kan. oh iya iya Ya, iya. akhirnya ya ini muncul Oke. Kebuli ini. Jadi ternyata Pak Wel itu sudah mulai 2007 tuh sudah banyak belajar lah. Tadi berbagai macam bidang lagi. Nah, pengalaman dari bisnis-bisnis itu kebanyakan kalau gagal yang kemarin tuh apa biasanya faktor penyebabnya? Ya karena saya nggak fokus. Oh, nggak fokus karena masih kerja ya? Iya, dan pekerjaan saya itu kadang masih di rumah, saya masih handle. Oh, jadi sering lembur juga dibawa ke rumah? Iya, karena modelnya dengan customer ya. Kadang dia telepon, saya sudah di rumah pun masih ditelepon Oh, gitu. iya, iya, Nggak iya. tahu waktu gitu. Dan alhamdulillah dengan saat pandemi itu buka YouTube aja, Pak. Oh, ini awalnya buka YouTube? Buka YouTube. Nyari-nyari ide atau lagi iseng ini? Nyari ide dan ini apa namanya? Nyari ide. Ah, tiba-tiba ketemu Kebuli gara-gara lihat apa waktu itu di YouTube? Ini apa, video chef dari Malaysia. Oh, malah dari chef Malaysia ya? Chef Amar namanya. Oh, itu gimana tuh maksudnya? Dia cerita tentang apa? Ya beliau ini apa, masakan Arabian food gitu kan. Oh, Kok kayaknya di sini belum ada, Iya, kemudian iya. belum familiar gitu kan. iya. Kemudian saya coba sama istri,
Ya ada sih bumbu ya, Iya, bumbu iya. kemudian kita coba sama istri dengan topping-topping yang kambing saya beli sendiri, kemudian ayam, kemudian Iya. dicoba-coba kasih ke tetangga. Oh, Kita awalnya masak, kasih tester dulu ya. tester ke tetangga dan semua testimoninya positif. Oke. Begitu. Jadi ini buat teman-teman yang mau usaha, lihat YouTube itu jadi ide nih. Nah, makanya channel Berani Jadi Usaha juga banyak ide-ide yang inspirasi. Ini yang teknikal. Belajar, ada diajarin resep waktu itu berarti dari YouTube itu. Iya, Oh, dapat resep juga tuh. terbuka, resep sangat terbuka. Banyak resep untuk ide-ide makanan di YouTube. Oke, sekarang kan dapat resepnya. Ya. Sudah coba ke tetangga. Terus gimana nih selanjutnya langkahnya? Ya, jadi di luar dugaan karena ternyata bisnis itu yang saya rasakan ya Pak, Ya. ternyata memang personal branding itu penting sekali. Oh. Jadi saya kenalan banyak, Ya, ya, ya. kemudian relationship saya di perusahaan-perusahaan di Surya Cipta, di KIC itu banyak. Ya, ya, ya. Jadi ketika saya punya menu ini, ya saya cuma upload aja. Oh, Tiba-tiba ada yang upload di pesen. mana? Di sosial media, di Facebook atau di mana? Di Facebook, kemudian di status WA. Oh, di status WA. Ya sebisanya dulu, Nah, sebisanya dulu. jadi di situ gitu. Jadi sebelum nanti nyari tempat, nyari apa sudah. Begitu dapat menu, resep, sudah upload aja, informasikan dulu ya. Iya. Proklamirkan dulu saya jualan nasi kebuli gitu kan. Iya. Nah, terus banyak yang order. Iya. Nah, Alhamdulillah itu jalan Maret. pas pandemi bener ya Benar, sebenarnya? pas itu. Maret itu malahan ada ya orderannya. Iya. Jadi gini, di saat pandemi itu justru moncer ini. Oh, kan. Nggak berhenti. Tiap hari saya masak sama istri, pesanan sampai kadang waktu Ramadan tuh kita sering nolak karena sudah overload gitu. Atas siapa pandemi banyak yang rontok, ini buktinya nih di saat pandemi malahan bangkit, Iya. mulai usaha nih. Jadi situasi itu tergantung kita menyikapinya, bisa jadi masalah, bisa jadi peluang ya. Iya. Jadi ini Pak Welly ya mengambil hikmah di pandemi, malah dia buka usaha gitu kan. Oke, terus kan banyak order mulai ini. Tiba nama Kebuli Cinta dari mana ini? Dari ini saja karena Chef Amar itu sering bilang memasak dengan cinta gitu. Oh. Kemudian saya terinspirasi ketika kita memasaknya dengan cinta dan hati itu beda. Maka tagline-nya ini kan Apa tuh? Kebuli Cinta, ada cinta di setiap rasa. Ada cinta di setiap rasa. Keren ini. Emang apa bedanya nih? Maksudnya bedanya Kebuli Cinta dengan Kebuli yang lain? Apa nih? Ya, kalau saya nggak mau ini ya Pak Tok, nggak mau menyanjung atau ya, apa. tapi kan biar orang paham gitu kan. Kok bisa kan gini? Kok baru mulai? Kok langsung orang banyak order kan? Beberapa orang berproses gitu kan? Ya. Nah itu pasti ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Apa tuh? Ya. Pertama dari kualitas produk. Kalau saya pernah belajar ketika kita di kuliner itu, yang pertama adalah pertahankan kualitas. Nah, kualitas pertahankan, jadi standarisasi produk tuh Ya. benar-benar harus terjaga ya. Kemudian pelayanan berarti Gimana tuh Pak? sosok kita ketika Oh. melayani customer itu seperti apa. Ya kita customer kita buat sebahagia mungkin. Oke, jadi Membahagiakan customer Pak. oke, jadi tadi karena tadi cinta itu kan gitu kan. Jadi gimana orang seneng, orang buat bahagia gitu. Ya. Oke, jadi apa lagi Pak? Yang ketiga jaga kebersihan ya. Kita dari awal sudah mulai standar seperti ini. Produk kita food grade-nya kita jaga ya. Nih keren nih kemasannya juga nih, lihat tuh. Nampaknya Kebuli Cinta ini keren nih. Bisa udah di GoFood ya ada ya? Ini on progress. Oke, nanti sudah GoFood sama proses GrabFood semua. nanti. Tapi nanti ada informasinya lah. Informasi bagaimana kalau order Kebuli Cinta gitu kan. Nah, ini kan keren nih. Jadi kemasannya udah bukan kayak rumah lagi. Nah ini sekarang ordernya di mana nih? Jadi saya itu mulai dari dapur Pak, atau dapur rumah sendiri. Ghost Oh. kitchen. Nah ini ketemu nih yang Ghost Kitchen. Jadi nggak usah sewa tempat dulu ya? Enggak. Enggak. Jadi Gratis. ini cuma modal dapur aja ya? Iya, dapur Nggak pakai modal sewa-sewa dong kalau Nggak, gitu ya? nggak ada. Peralatan juga jangan-jangan yang ada ya? yang ada, cuma tambah dikit paling.
boleh tahu gambarannya dulu berapa sih modal awalnya Pak Weli? 2 juta. Oh, cuma 2 juta udah jalan gitu kan? 2 juta itu dalam 2 bulan sempat nabung sekitar 10 juta. Hah? 2 juta? Iya, Dalam waktu 2 bulan 2 sempat bulan? nabung saat pandemi. Saat pandemi. Ini ya Itu sudah kepake buat ini ya, kebutuhan rumah rumah tangga sebagai. Oh, luar biasa itu Iya. modal 2 juta. Iya. Bisa nabung 10 juta dalam 2 bulan Alhamdulillah. di situasi pandemi gitu kan. Nah, itu kan luar biasa. Kalau nanya BEP udah nggak, bukan masalah BEP lagi, udah lebih itu. 2 juta ke 10 juta. Jadi gitu tuh. Kalau bisnis gak banyak mikir, modal ada, modal niat, modal melayani orang. Nah, hasilnya kan luar biasa ya. Nah, rencananya ke depannya gimana nih? Dengan Ya. seperti kan bagus nih Ya. awal-awalnya ya, gimana? Jadi seperti itu Pak Tok. Kita mulai dari kecil, dari yang kita punya dan kita bisa. Oke, mulai dari yang kecil, dari kita punya dan kita bisa ya, Betul, itu kita dulu. diawali Kuncinya dulu. nih itu. Ya kan Ghost Kitchen ya udah, yang penting jalan gitu kan. Jadi untuk Kebuli ini paket kita sengaja cari positioningnya menengah ke atas Pak Tok. Oh, emang harganya mulai berapa nih atau gimana nih? Ya, ini untuk menu nanti ketika GrabFood sama GoFood aktivasi, Ya. kita ada paket hemat ya yang mulai 15.000. Oh, ya ini kan ada nih contohnya nih. Ya, kalau ini kebuli kambing porsi jumbo ya, Ya. ini bisa 45.000. Ah, ini Kebuli ya kambing. porsi kebuli kambing nih, Ya, porsi porsi jumbo. jumbo. Nah, seperti ini. 45.000. Mantap ini daging kambingnya nih. Mantap ini. Oke. Ya. Jadi target marketnya memang menengah ke atas, tapi Ya. ada paket hematnya Ada juga paket ya. hematnya. Jadi ketika pandemi itu ternyata kelas golongan menengah ke atas itu Nggak ada ini ya. nggak ngaruh atau Wah. Kuliner itu nggak ngaruh itu sebenarnya sebuah kebutuhan, dan kalau rasanya oke diterima juga banyak, nggak orang nggak lihat harganya. jadi kan. ada kisah unik Pak Ato. Nah, gimana? Kenapa saya munculkan paket yang ini, paket 11 orang? Ah, iya gimana? Jadi saya kan ada paket box, kemudian ada paket nampan. Nah, ya, ini akan paket 6 orang nih. Iya. Ada yang 230, ada yang 300 ya. Ya. Yang paket 11 orang nih 400, sama yang ada yang 500.000. Nah, gimana Jadi ceritanya? ceritanya itu awalnya kita awalnya agak ragu ya. Ya. Apa ya orang ngeluarin duit segini mau Iya, gitu. makan 400 sampai Ya, 500.000 ya. tapi ternyata makan kebuli itu identik dengan spesial. Oh. Pasti di acara-acara spesial. Oh. Jadi ternyata ketika ada yang undang keluarga dari luar kota, kumpul-kumpul, Pak Willy pesen kebuli nampan yang spesial dong. Wah, ada Pak yang paket 6 gitu. Wah, saya mau yang paket 11 gitu. Ya, saya mikir 11. Oh, udah saya ke pasar aja tuh. Cari nampan yang gede, harganya saya pikir belakangan. Iya. Udah bisa Pak, insya Allah nanti harganya nyusul gitu. Iya. Akhirnya ya udah muncul paket 500.000. Jadi sekali makan 500.000 atau Ah, tuh kan tuh, jadi paket sultan. pakai sultan nih 500.000, tapi kan buat 11 orang. Betul. Ini tetap irit gitu kan. 50.000 orang tapi menjaga tamu. Acara spesial harus menunya yang spesial, karena tadi kalau kalau ada tamu atau ada acara Memuliakan ya. memuliakan tamu, Iya. itu juga akan keinget deh. Pasti kuliner itu selalu diinget lah gitu kan. Kemudian gini Pak Tok, salah satu kuncinya hubungan saya ketika dulu masih di perusahaan sama customer sama supplier itu masih baik. Oh. Jadi ketika upload status tiba-tiba dari perusahaan A, Pak Willy saya pesan 30 box. Pak Willy saya pesan 50 box. Oh, iya. Gitu, saya pesan 10 nampan ya. Seperti itulah. Nah, itu jadi kalau kerja walaupun gimana tetap jaga hubungan nih, networking dengan teman-teman, dengan relasi, itu aset. Iya. Itu aset yang bener-bener modal untuk buka usaha nih. Tadi Pak Weli buktinya tuh, modal uang mah cuma 2 juta. Tapi aset nama baik, networking dulu, hubungan dengan relasi ya, itu menjadi modal yang sekarang akhirnya cukup membantu ya di bisnis ini Alhamdulillah, ya. Pak Tok. Dan cita-cita semoga tahun depan Ya.
bisa buka restoran Arabian food pertama dan terbesar di Kerawang, Pak. Amin. Mohon doanya Mohon doa. teman-teman sekalian. Mimpinya udah besar nih langsung Ya. karena ternyata mungkin jangan-jangan di bisnis ini nih jalan ininya Amin, ya. amin, Pak. Kalau lihat dari responnya ini. Iya. Itu kalau boleh tahu nih omsetnya kemarin waktu pandemi kalau nominal atau berapa napan tuh berapa tuh Pak? Kira-kira gambarannya. Pernah sehari 7,5 juta pernah. Itu Sehari tertinggi. Ya tapi gimana Bu? Rekor itu. Rekor loh untuk usaha baru mulai. Sehari. Sehari 7,5 juta. Oke. Itu sampai saya sama istri udah tinggal capeknya aja itu. Ini berapa orang nih dibantu? Kadang tetangga 2 orang. Oh, kadang. Jadi sekarang sih sudah stabil ya? Ya. Rata-rata sehari berapa sekarang nih kalau situasi segini? Rata-rata di angka 600-700 ribu. Oke. Kalau ininya ya apa namanya rata-rata. Rata-ratanya. Tapi karena sekarang juga melayani Akiko, paket Akiko. Wah, merambah lagi nih. Akiko ya lumayan kalau Akiko. Iya. Jadi bisa buat acara keluarga, arisan, acara kantor, catering, dan Akiko. Banyak ya pasarnya ternyata ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh ternyata tadi ya kalau kita jeli atau kalau udah ada jalannya ketemu nih dan mulai dari 2 juta di rumah ternyata sekarang mulai kepikiran ya banyak pasar ya yang digarap. Pak Weli, Ya. ini kan banyak juga ya situasi sekarang teman-teman yang mau usaha bingung mulainya atau yang sudah punya usaha nih baik kuliner atau apa banyak yang malahan rontok. Apa sih saran Pak Weli nih buat teman-teman yang mau buka usaha? Apa tuh saran-sarannya? Sarannya ya yang pertama sih harus yakin bahwasanya rezeki itu udah Allah yang ngatur gitu. Jadi jangan ragu pokoknya. Yang penting kita usaha ikhtiar maksimal, kemudian doa dikuatin, kemudian tawakal, dan yang penting langsung action saja. Action kalau kata Pak Ato mah ilmu APH ya. Action, pikir, hitung, guys. Pokoknya gitu. Ternyata ketika kita action ya langsung mikir dan langsung hitung. bukan action dulu, mikirnya lama, hitungnya lama. Ternyata langsung Pak Ato. Jadi gitu kata orang, Pak gimana kalau usaha masa nggak dipikirin yang itu. Nah kalau sudah dibuka masa nggak dipikirin? Kalau udah dibuka pasti dipikirin dan dihitung. Kalau belum dibuka ngapain dipikirin dan dihitung? Belum tentu dibuka itu kan. Jadi tadi tips dari Pak Weli, pertama yakin rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Kita tuh ikhtiar gitu kan. Tapi ya tetap belajar. Jangan juga punya mentor. Iya, jangan juga nanti kita diam aja, nggak mau belajar, nggak mau masuk komunitas, nggak ada mentornya gitu kan. Ya kita juga sebenarnya dengan Pak Weli itu ya di komunitas Tangan di Atas di Kerawang. Kita sering kumpul, sering saling berbagi ilmu, pengalaman. Ya seperti sekarang kita ketemu lagi, Pak Weli tiba-tiba datang dengan nasi kebuli cintanya dan tadi memberikan pengalaman sharing usaha. Tapi tadi enak nggak Pak? Luar biasa. Iya. Saya tadi coba, waduh, Satu mantap. nampan ya Pak? Satu nampan. Nih, paket yang buat 6 orang. Tuh anak-anak rebutan. Habis ternyata. Baik Pak Weli, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan Kebuli Cinta bisa berkembang. Amin. Dan mimpi Pak Weli untuk mempunyai tadi restoran Arabian Food. Arabian Food terbesar pertama dan terbesar di Kerawang bisa tercapai di 2021. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.